Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sabrina, kembali lagi di konten Jas Hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al Fauziyah yang beralamat di Jalan Bumi Primaraya nomor F5 Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya sedang bersama pimpinan Pondok Pesantren Al Fauziyah, Bapak Kiai Haji Marwan Fahru Rozi MLI sebagai Ketua Lajnah Falakiyah Kota Cimahi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Pak Kiai, mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah Pondok Pesantren Al Fauziyah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dari batinnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al Fauziyah pada tahun 2006. Alhamdulillah Pondok Pesantren Al Fauziyah mendapatkan tanah hibah yang alhamdulillah pada hari ini sampai 2010 bahwa Pondok Pesantren Al Fauziyah ini dibangun. Dan alhamdulillah sampai hari ini 2022 eksis, yang mana pendiri daripada Pondok Pesantren Al Fauziyah ini yaitu almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Nangpoli. Dan alhamdulillah sekarang regenerasinya ada saya sendiri, kemudian ada juga anak-anaknya, dan kemudian juga santri-santri yang alhamdulillah sekarang ini mengisi dalam berbagai kegiatan di Pondok Pesantren Al Fauziyah. Baik Pak Kiai, untuk generasi ini barangkali bisa diceritakan siapa saja yang bisa beregenerasi setelah almarhum Kiai Haji Fauziyah. Ya alhamdulillah regenerasi setelah almarhum beliau menitipkan pesantren ini termasuk kepada saya sendiri, kemudian kepada putrinya, kemudian kepada adik-adiknya juga anak almarhum, yang alhamdulillah sekarang ini diisi dengan berbagai macam kegiatan gitu. Termasuk tim pengajar, para asatidz, para ustadzah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dari keluarga sendiri ya Pak Kiai? Ya betul, dari keluarga. Oke, untuk sanad keilmuannya barangkali bisa diceritakan Pak Kiai? Kebetulan kalau saya sendiri, alhamdulillah salah satu daripada alumni Pondok Pesantren Al-Wahdaniyah yaitu Sukabumi, kemudian alumni dari Pondok Pesantren Al-Hasaniyah di Curug Sukabumi, kemudian juga di Pondok Pesantren Cikureng Tidur. Dalam waktu berapa lama barangkali Pak Kiai dari pesantren itu sendiri? Alhamdulillah kalau hitungannya lama ya, dan alhamdulillah kalau menurut hitungan tahun kurang lebih sekitar 11 tahun saya di pesantren, alhamdulillah. Bersama dibarengi dengan sekolah formal gitu ya Pak Kiai? Iya betul. Pak Kiai boleh diceritakan juga pesantren ini funnya di bidang apa aja sih Pak Kiai? Oh ya, kebetulan kami dan keluarga beserta putra putrinya almarhum bahwa pesantren ini meneruskan jejak beliau, yang mana dulu pan yang di sini adalah menggali tentang Al-Quran, ya, Al-Quran tentang qiraat sab'ah, kemudian sekarang ditambah dengan nahwu shorof, ya.
ilmu nahu, ilmu sharafnya, dan ilmu fikih serta ilmu yang lainnya. Oke. Untuk jumlah santrinya barangkali Pak Kiai untuk sekarang? Alhamdulillah untuk KPA-nya kurang lebih sekitar ada 250. Ya, kemudian ada TK kurang lebih sekitar 70 TK-nya. Kemudian santri yang mukimnya kurang lebih sekitar ada 50 santrinya. Alhamdulillah ya Pak Kiai untuk jumlah santri mungkin sudah cukup banyak gitu ya Pak Kiai ya. Mudah-mudahan bisa berkembang ke depannya gitu ya Pak Kiai. Mohon doanya dari semua insyaallah. Mungkin barangkali Pak Kiai bisa diceritakan kegiatan apa saja yang ada di pondok pesantren ini. Kegiatan yang ada di pondok pesantren ini dari pagi sampai siang itu diisi oleh kegiatan anak-anak TK. Kemudian dari siang diisi oleh kegiatan anak-anak PPA. Kemudian sorenya diisi oleh kegiatan anak-anak santri mengaji Al-Quran, kemudian qiraat, kemudian juga mengaji kitab-kitab kuning, diantaranya Nahu, kemudian ada sorofnya. Dan alhamdulillah santri sini sudah mengaji ke jenjang yang lebih tinggi, dan insya Allah kita sudah mulai mengaji di Laga, insya Allah. Pak Kiai sendiri yang mengajar di sini ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Oke, Pak Kiai untuk manfaat bisa diceritakan mungkin untuk manfaat pondok pesantren bersama masyarakat umum di sini gitu Pak Kiai? Insya Allah di sini memang manfaatnya sangat luar biasa untuk lingkungan, baik lingkungan yang terdekat karena di sini juga ada pengajian ibu-ibu, kemudian ada pengajian umum ibu-ibu dan bapak-bapak, dan kemudian juga pesantren ini dalam 1 tahun sekali ada yang disebut dengan santunan gitu bagi warga-warga yang memang tidak mampu. Jadi setiap tahun kita mengadakan santunan untuk mereka, orang-orang yang duafa, orang-orang janda-janda, kemudian juga ada anak-anak yatim. Setiap tahun kita mengadakan santunan kepada mereka. Lalu untuk kegiatan majelis taklimnya sendiri biasanya pengajian itu apa aja sih Pak Kiai? Hari Rabu sore diisi oleh pengajian ibu-ibu, ada beberapa kampung, dan alhamdulillah jumlahnya kurang lebih sekitar ada 150 orang ibu-ibu. Sekali ya Pak Kiai. Yang diiji memang yang diajinya di sini itu adalah tafsir. Kemudian malam Jumatnya itu diisi oleh pengajian ibu bapak-bapak. Di sini ada istighosah, kemudian ada tawasul berjamaah. Itu pengajian yang rutinitas diadakan setiap minggunya, Jadi setiap minggu rutin gitu ya? Rutin, setiap minggu, seminggu sekali. Hari Rabu sore, kemudian malam Jumat. Oh, malam Jumat. Oke. Biasanya itu di usia berapa Pak Kiai yang mengikuti pengajian ini? Usianya itu dari mulai muda ya sampai yang tua-tua juga ada ya gitu ya. Jadi tidak mengenal umur gitu. Tidak mengenal umur. Pokoknya siapapun yang berniat untuk mengaji itu diperbolehkan Siap, mengikuti gitu insya Allah, ya. insya Allah, ya, bangga gitu. Itu Pak Kiai sendiri yang mengisi pengajiannya? Ya, kebetulan saya sendiri, kemudian juga dikaryakan juga memang santri yang sudah memang mumpuni ilmunya, kemudian dari pihak keluarga juga, gitu kan, anak-anaknya almarhum juga mengisi pengajian. Jadi dari keluarga juga mengisi pengajian. Pak Kiai. Pak Kiai barangkali untuk sanad almarhumnya bisa diceritakan ya Pak Kiai? Ya, almarhum beliau pernah mengaji atau di pesantren Siratul Atfal di Cikaroya, Sukabumi. Kemudian beliau pindah ke pesantren di Pondok Pesantren Al Hasaniyah di daerah Kuncurung. Kemudian beliau juga pernah mondok di pesantren Al-Quran, yaitu di Pondok Pesantren Al-Mahmuniyah, daerah Cisaat, Kuncurung, Sukabumi. Dan beliau hijrah ke Bandung pada tahun 93 beliau, dan beliau tidak lepas dari pesantren. Beliau mengaji di Pondok Pesantren Hazanatul Rahman, kemudian di Pondok Pesantren Kuburan Kidul. Selama masih dia hidup, beliau itu tidak pernah berhenti mengaji. Dan alhamdulillah terasa manfaat ilmunya, keberkahannya sampai sekarang. Alhamdulillah, Kiai.
Kemudian Pak Kiai bisa diceritakan perjuangan almarhum hingga sampai bisa mendirikan pondok pesantren ini seperti itu. Ya, alhamdulillah perjuangan beliau sangat luar biasa, bahkan mendidik kepada keluarga dan adik-adiknya untuk senantiasa mandiri. Alhamdulillah tanah ini beliau mendapatkan hibah dari salah satu jamaah beliau, karena beliau ini begitu aktif yang luar biasa di organisasi. Ada beberapa organisasi yang memang beliau jalani, salah satunya di NU, kemudian di MUI, kemudian di organisasi-organisasi yang lainnya. Dan alhamdulillah beliau ini luar biasa, sehingga pesantren ini terbentuk dengan kegigihan beliau, dan alhamdulillah kita selaku keluarga bisa meneruskan jejak beliau. Oke, barangkali Pak Kiai bisa menceritakan sedikit tentang penamaan sejarah dari Al-Fauziyah sendiri, Pak Kiai. Ya, betul. Al-Fauziyah ini diambil dari akhir nama beliau, yang mana nama tersebut dikasih oleh salah satu guru beliau menjadi Ki Haji Nanang Fauzi. Ya, itulah dari nama Fauzi ini kemudian terlahir pondok pesantren Al-Fauziyah. Berarti dari nama Kiai Haji Nanang Fauzi sendiri ya Pak ya. Betul. Untuk barangkali Bapak bisa menceritakan lembaga apa saja selain kepesantrenan di sini? Oh iya, banyak. Dan alhamdulillah sekarang ini pondok pesantren Al-Fauziyah mulai dari tahun 2015 mendirikan Biro Perjalanan Haji dan Umroh, dan alhamdulillah sampai hari ini ya, bahkan sebentar lagi pun setiap tahun memberangkatkan haji dan umroh, dan travelnya bernama Travel Albatros. Alhamdulillah, dan itu di bawah naungan pondok pesantren Al-Fauziyah. Itu Pak Kiai sendiri yang Ya, mengurus sendiri ya Pak? Alhamdulillah saya sendiri yang mengurus. Dulu waktu almarhum ada, beliau juga selaku pembimbing dan pembina dari travel tersebut. Alhamdulillah, haji dan umroh. Oke, untuk tadi balik lagi untuk kegiatan mengaji di sini, barangkali ada budayanya nggak sih Pak untuk kegiatan di sini, kegiatan mengaji di sini? Ya, salah satunya memang yang lebih ditekankan. Yang dulu. paling ciri khas gitu Ya, Pak Kiai? yang ciri khas itu dulu waktu zaman almarhum memang adalah qiraat. Dan banyak santri-santrinya yang sudah mendapatkan juara, gitu, baik di tingkat kota. Menjadi kebanggaan tersendiri. Betul, gitu ya, Pak betul, Kiai? menjadi kebanggaan sendiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan qiraatnya, kemudian ditambah sekarang dengan kitab-kitab kuning. Seperti itu. Untuk kitab kuningnya Pak Kiai apa saja yang dipelajari di sini? Mulai dari kitab Nahu, Burumiyah, kemudian Imriti, kemudian Alfiyah, gitu. Kemudian sekarang mulai ke kitab Johar Mahmun, kita sudah mulai diaji sekarang ini. Kemudian sorofnya mulai dari Khairani, kemudian ada kitab Yaqulu, ada Mansur. Sekarang ini sudah diaji di sini. Biasanya Pak Kiai untuk di sini ada targetan mengaji, biasanya satu tahun itu ada targetan satu kitab tamat mungkin, atau bagaimana Pak Kiai? Oh iya, betul. Jadi setiap minggu santri itu memang harus ada setoran talaran ya, takfid kitab ya. Kemudian setiap bulan Ramadan mengadakan pesantren kilat atau pasarannya gitu, dan nanti kitabnya kita serahkan kepada santri, kitab apa yang mau diaji sekarang, seperti itu. Jadi santri itu maunya ngaji apa nih ya Pak Kiai? Ya, betul gitu. Jadi disampaikan nanti ke santri maunya ngaji kitab apa gitu. Itu khusus untuk pasaran di bulan Ramadan. Jadi selama satu Ramadan itu biasanya ada 3 kitab, 2 kitab yang khatam selama 1 bulan. Alhamdulillah gitu ya Pak Selama 1 Kiai. bulan seperti itu. Jadi targetannya itu selalu tercapai gitu Pak Kiai? Alhamdulillah. Dan memang harus tercapai. Ya. Tercapai. Jadi setiap tanggal 25 Ramadan itu kita sudah mulai khataman. Kalau misalnya untuk di hari-hari biasa gitu selain bulan Ramadan?
Kalau untuk hari-hari biasa kita ngaji balagan, kemudian ada ngaji sorogan. Kemudian untuk mengaji qiraahnya itu setiap ba'da maghrib. Kemudian ba'da isanya dilangsungkan dengan ngaji kitabnya. Biasanya itu sorogannya berapa kali sekali gitu Pak? Sehari itu habis maghrib sama habis subuh. Oke, satu hari sekali pokoknya ada sorogan aja. Ada gitu ya, Pak? sorogan gitu kan. Jadi sebelum ngaji Quran biasanya nanti sorogan dulu. Kemudian habis sholat subuh, gitu. Sebelum kita mengaji kitab yang lain, santri semua sorogan gitu. Dengan kita masing-masing ya. Pak Kiai biasanya di pondok pesantren ini mengadakan wisata ziarah, mungkin barangkali itu suka ada nggak sih Pak Kiai? Ya, biasanya kita dalam bulan Maulid atau bulan Rajab, ini santri itu biasanya ziarah-ziarah Wali Songo. Ada ke sampai Madura, kemudian juga ada sampai Jawa Timur ya, ke Surabaya, kemudian ada ke Banten juga gitu. Dan alhamdulillah nanti ke depannya ada program ya, salah satu programnya adalah ketika santri yang berprestasi itu mungkin insya Allah ke depannya bahwa ada bonus umroh bagi santri. Bonus umroh Ya. gitu ya Pak Kiai. Begitu, Biasanya ya. itu bagi santri yang Berprestasi oh, ya. berprestasi. Jadi kita punya target misalnya dalam 1 tahun dia bisa menghafal kitabnya berapa kitab nanti seperti itu. Oh gitu. Subhanallah sekali ya untuk targetan santri hadiahnya adalah umroh gitu ya Pak Kiai. Gitu. Oke, untuk biasanya kalau misalkan di sini ada liburan-liburan gitu nggak sih Pak Kiai di pesantren? Kebetulan untuk liburnya santri ya istirahatnya santri Ya. itu memang dalam 1 minggu itu hanya malam Jumat saja. Kemudian dalam 1 bulan ada 2 malam minggu yang dipakai muhadharah, artinya belajar berpidato gitu kan, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Mengasah Inggris. skill juga gitu Ya, ya Pak mengasah Kiai. skill anak santri. Jadi ketika nanti terjun ke masyarakat, mereka sudah biasa. Ya. Sudah biasa menyampaikan hukum, berceramah dan segala macam. Makanya di sini dididik santri itu 2 minggu sekali, setiap malam minggu itu diadakan muhadharah. Muhadharah. Itu biasanya siapa Pak untuk yang mengurus muhadharah tersebut? Nah, kebetulan yang mengurus muhadharah itu adalah anak-anaknya almarhum gitu. Anak-anaknya almarhum yang mengurus seperti Oke. itu. Setiap malam minggu ya Pak Ya, ya? setiap malam minggu. Supaya biar ada kegiatan malam minggu itu ya di sini. Oke. Kegiatan seperti itu. Pak Kiai, untuk di sini biasanya hal apa sih yang paling ditonjolin selain tadi yang Pak Kiai bilang kitab dan hafalan Qur'annya? Ya, Entah mungkin di sini ada pengasahan skill, misalkan ada kayak ekstrakurikuler kayak gitu Pak Kiai. untuk ekstrakurikulernya mungkin bahasa ya, Iya. bahasa karena lebih diperdalamkan, salah satunya adalah berbahasa. Jadi santrinya lebih menunjuk ke bahasa Arab ya gitu. Jadi dilatih bahasa Arab bahasa gitu ya, Arab Pak ya, Kiai. memang ada program untuk pelatihan bahasa Arab. Jadi ada beberapa muhadasah, kemudian ada beberapa kalimat yang harus dicapai dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu kan. Itu dipakai nggak Pak di kegiatan sehari-hari biasanya? Kalau untuk sehari-hari tidak dipakai, tapi memang tidak diwajibkan artinya. Tapi ketika mereka ingin lebih lancar, maka mereka harus berbicara bahasa. Oke, Gitu kan, gitu. muhadasahnya seperti itu. Oke. Untuk yang mondok di sini Pak, dibarengi dengan sekolah formal juga nggak sih Pak? Ya betul. Jadi pondok di sini itu, kita kembali pondok di sini itu memang ada yang sekolah mulai dari SMP, kemudian SMU, ya ada yang di MTS ataupun ada yang di Aliyah, kemudian lebih banyaknya ke mahasiswa. Oh gitu. Jadi sambil kuliah dan alhamdulillah kita ini ada beberapa universitas yang kerjasama dengan kita dan alhamdulillah mereka gratis. Oh iya gitu ya. Kuliahnya Pak. gratis. Iya. Jadi barangkali Sambil mondok di sini gitu ya Pak betul, Kiai. betul sambil mondok di sini, kemudian ada kuliah gratis. Gitu. Jadi barangkali nanti ada saudara Neng atau teman Neng yang pengen kuliah bisa mondok di sini dengan kuliah Bisa gratis. diinfokan gitu ya Bisa Pak Kiai. diinfokan, insya Allah dengan kuliah gratis. Dan juga ya, Ya, Pak Kiai ya. betul. Dan alhamdulillah satu catatan bahwa di Pondok Pesantren Al Fauzia ini tidak dipungut biaya Oh sepeser pun. gitu Pak Kiai. Ya, jadi tidak dipungut biaya sepeser pun.
Nah, itu tidak. Kemudian di sini pun untuk makannya kita menyediakan beras. Jadi nggak usah bawa dari kampung berasnya, kita sudah memfasilitasi. Kecuali kalau misalkan santrinya inisiatif sendiri. Oh gitu boleh, ya, boleh. Kalau santrinya inisiatif bawa beras sendiri, monggo silakan. bawa gitu. makanan sendiri Bawa gitu makanan ya, silakan. Tapi memang di sini sudah dipersiapkan, artinya untuk menanak nasinya, kemudian berasnya, gitu sudah dipersiapkan. Yang penting ada kemauan untuk mau mengaji. Ya, gitu begitulah, untuk betul, mau mencari ilmu di sini. Betul. Ada niat yang baik gitu ya. Betul. Pondok Pesantren Al-Qawi sudah memfasilitasi semuanya gitu Insya ya, Pak, ya. Allah, insya Allah mohon doanya nih. Ya. Termasuk pendidikan, termasuk dari tadi juga makan, Ya, sekolah gitu betul, ya Pak betul. Kiai. Ya. Pokoknya semua kebutuhan santri sudah terjamin gitu ya Insya Pak Kiai Allah, di sini. insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Barokah dari pesantren gitu ya Pak Kiai. Insya Allah. Oke, untuk mungkin ada jadwal kalau misalnya tadi Pak Kiai balik lagi nggak apa-apa ya Pak Kiai. Ya. Kalau misalnya itu jadwal ziarah itu biasanya berapa bulan sekali? Biasanya, Diprogramin nggak ya sih? kalau untuk jadwal ziarah anak-anak santri, biasanya dalam 1 tahun itu ada 2 kali, yaitu di bulan Maulid, kemudian di bulan Rajab. Biasanya 1 tahun itu ada 2 kali jadwal ziarah seperti itu. Kalau misalkan untuk hari-hari besar Islam itu Pak Kiai biasanya di sini mengadakan apa? Ya, biasanya kita mengadakan acara. Kadang-kadang di sini kita mengadakan haflah, gitu kan. Kita memanggil kori-kori, ada kori nasional, ada kori provinsi. Mereka kita undang, itu diadakan haflah. Oh, di sini. Di sini ya. Itu biasanya hari-hari besar, ya hari besar seperti itu. Karena pondok pesantren ini berada di komplek gitu ya Pak Kiai, apa sih kan biasanya kalau misalnya di orang-orang komplek itu orang-orangnya pada apatis gitu ya Pak Kiai, pada individualis gitu ya Pak Kiai, masing-masing intinya kayak gitu. Itu biasanya kesan yang menarik dari pesantren ini apa sih Pak Kiai, bisa diceritain nggak sih? Iya, baik, Neng. Alhamdulillah, semenjak berdirinya pondok pesantren Al-Fauziyah di sini, kita sebelumnya memang di komplek ini kita sudah punya pengajian, dan kemudian warga-warga dari komplek tersebut itu ibu-ibunya ada pengajian itu yang dulunya memang di komplek pengajiannya, dan alhamdulillah serta berdirinya pondok pesantren Al-Fauziyah ini mereka pindah menjadi di pesantren. Jadi alhamdulillah mereka ini sangat antusias terhadap agama, yang memang orang kadang-kadang sering bilang bahwa orang komplek itu apatis, keegoisannya tinggi. Ternyata alhamdulillah di pondok pesantren Al-Fauziyah ini sangat didukung oleh komplek. Bahkan kita mempunyai akses, artinya ya, yang diberikan oleh orang-orang komplek. Gitu, kan? Jadi ikut partisipasi. Betul, gitu ya, Pak, ya? betul. Sangat-sangat didukung oleh orang-orang komplek seperti itu. Bahkan bukan hanya ini saja, termasuk fasilitas olahraga yang ada di komplek itu diperbolehkan santri memakainya seperti itu. Itu ada lapangan tenis, gitu. Santri boleh mau memakai lapangan tersebut untuk olahraga anak-anak santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, kesan orang-orang yang pada umumnya tuh bahwa orang-orang komplek itu apatis, individual itu nggak ada gitu. Oh, ya, nggak ada. Ya, Pak, ya? Di sini sangat bersatu dengan pesantren. Bahkan alhamdulillah untuk jamaah-jamaah, terus orang-orang komplek, mereka sholat maghrib bisa, kadang-kadang subuh mereka sholatnya ikut sholat di pesantren di sini gitu. Apalagi kalau hari Minggu mereka kan libur ya, libur kerja gitu, mereka ke pesantren di sini untuk melaksanakan sholat Pondok berjamaah. pesantren juga sangat menyatu dengan orang-orang Betul. komplek gitu ya Pak Betul. Kiai ya. Jadi Alhamdulillah. keberkahannya juga mengalir dengan orang-orang komplek gitu ya Pak Alhamdulillah, Kiai. alhamdulillah. Dan memang di komplek kita ini hampir 90% itu orang-orang muslim. Alhamdulillah gitu. Itu berkahnya pesantren. Iya, jadi membawa sinar juga ya. Alhamdulillah. Orang-orang komplek di sini gitu ya Pak Kiai. Betul. Pak Kiai, terima kasih sudah banyak, Sama-sama. sudah mau sharing, sudah bisa meluangkan waktu ngobrol. Karena ada keterbatasan waktu juga, barangkali ada closing statement untuk jamaah NU, boleh disampaikan Pak Kiai. Untuk warga jamaah NU Kota Cimahi, dan alhamdulillah saya sendiri salah satu pengurus dari Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Kota Cimahi. Alhamdulillah, jangan berkecil hati, terus berjuang lillah, insyaallah lillah.
apapun capek, apapun misalnya kita repot, insya Allah dengan ini akan menjadi mudah. Insya Allah luar biasa. Moga-moga semua kita senantiasa beristiqomah di warga. Amin. Alhamdulillah. Demikian segmen Jas Hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama bersama Bapak Kiai Haji Marwan Fakhrul Razi MLI selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Fauziyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita sudah berbincang-bincang bersama pimpinan Pondok Pesantren, kita sudah berada di samping makom pendiri Pondok Pesantren Al Fauziyah, almarhum almarhumlah Kiai Haji Nanang Fauzi MLI. Makomnya sendiri terletak di samping masjid kawasan pesantren. Mari kita bersama-sama untuk berziarah untuk mencari keberkahan.